Fungsi dari dokumentasi kebidanan, prinsip dan manfaatnya dokumentasi kebidanan itu apa saja. Kita langsung mulai saja. Yang pertama adalah fungsi dokumentasi kebidanan itu sendiri. Jadi di sini untuk fungsi dokumentasi kebidanan merupakan sistem pelayanan kesehatan yang berkembang lebih luas, lebih birokrasi, dan meningkat menjadi lebih kompleks, sehingga informasi yang lebih luas dibutuhkan untuk menunjang sistem ini. Bidan yang profesional atau tim kesehatan pada umumnya perlu untuk membuat catatan pasien sesuai dengan informasi yang diinginkan. Jadi fungsi untuk dokumentasi kebidanan itu sendiri, yang pertama adalah bentuk tanggung jawab seorang bidan. Sebagai profesi bidan, kita harus bertanggung jawab dengan cara salah satunya yaitu mendokumentasikan asuhan yang sudah diberikan kepada pasien. Selanjutnya adalah perlindungan hukum. Jadi dengan dokumentasi, kita akan bisa mempunyai bentuk perlindungan hukum. Misalkan nanti ada pasien yang menggugat ataupun yang lainnya. Kemudian mematuhi standar pelayanan kebidanan. Jadi dengan melakukan dokumentasi, kita sudah mematuhi standar pelayanan kebidanan. Kemudian efisiensi kegiatan dan pembiayaan asuhan. Bentuk tanggung jawab profesi bidan yaitu bertujuan untuk responsibilitas dan akuntabilitas profesi yang merupakan salah satu alasan diadakannya dokumentasi asuhan kebidanan. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dalam dokumentasi kebidanan ini sangat membantu apabila nanti ada pelanggaran, ada kegiatan malpraktik ataupun ada pasien yang melakukan penggugatan. Mematuhi standar pelayanan. Nah, di sini standar pelayanan yang ada di kebidanan itu harus dipatuhi oleh semua anggota bidan. Yang untuk prinsip dari dokumentasi itu sendiri, sebelum ke prinsip dokumentasi itu sendiri, akan saya tambahkan lagi terkait materi fungsi dari dokumentasi itu sendiri, yaitu catatan pasien untuk juga dihitung sebagai akreditasi itu sangat penting memang. Kemudian sebagai keperluan asuransi, kemudian sebagai perencanaan anggaran dan keuangan, itu juga masuk di fungsi dari dokumentasi. Kemudian selain itu juga fungsi dari pendokumentasian ini dari referensi lain saya tambahkan ya, sebagai data atau fakta yang dapat dipakai untuk mendukung ilmu pengetahuan. Kemudian sebagai sarana penyimpanan berkas agar tetap aman dan terpelihara dengan baik. Barangkali suatu saat dibutuhkan data tentang pasien A. Ketika tidak ada dokumentasi yang baik, maka kita tidak akan bisa menelusuri tentang riwayat medis pasien tersebut. Tetapi ketika kita punya dokumentasi yang baik, otomatis ketika kita membutuhkan data pasien A, kita akan lebih mudah untuk mencarinya, dan semua catatan kesehatannya, perawatannya, asuhan yang telah diberikan itu masih bisa kita lihat di dokumentasi yang kita buat. Oke, kita langsung ke prinsip dari pendokumentasian. Prinsip dari pendokumentasian itu sendiri adalah suatu hal yang diyakini yang mendasari sesuatu hal tersebut yang sifatnya tidak bisa dirubah. Jadi, untuk prinsip dari dokumentasi itu sendiri, kalau dilihat atau ditinjau, itu dari banyak aspek, mulai dari administratif, kemudian ekonomi, hukum, edukasi, kemudian penelitian. Oke, kita lihat yang pertama untuk nilai administratif itu sendiri. Di nilai administratif itu sendiri, jadi dokumentasi itu memiliki nilai administratif.
Sebuah dokumentasi harus dapat dijadikan sebagai pegangan hukum bagi rumah sakit, puskesmas ataupun pelayanan kesehatan lainnya, kemudian petugas kesehatan maupun pasien. Selanjutnya adalah mempunyai nilai ekonomi. Semua kegiatan pelayanan medis dan pelayanan kebidanan akan menggambarkan tinggi rendahnya biaya yang dikeluarkan pasien dan juga rumah sakit itu sendiri. Kemudian memiliki nilai hukum. Rangkaian pendokumentasian kebidanan yang kita lakukan merupakan alat pembelaan yang sah apabila terjadi gugatan dari pasien atau dari keluarga pasien. Kita punya pegangan. Misalnya, ada suatu kasus, pasien tidak mau dirujuk. Kemudian, pasien sudah menandatangani itu berkas inform konsen bahwa tidak mau dirujuk. Dan ketika terjadi sebuah kegawat daruratan dan nggak mau dirujuk, kemudian berakibat fatal, otomatis pasien tidak boleh menggugat. Karena apa? Karena pasien sudah menandatangani berkas inform konsen itu dan bidan sudah mempunyai buktinya. Gitu. Jadi bidan tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Itu contohnya. Kemudian memiliki nilai edukasi. Informasi yang terdapat dalam dokumentasi harus dapat dipergunakan sebagai referensi atau bahan pengajaran sesuai profesi masing-masing, khususnya bidan. Kemudian mempunyai nilai penelitian. Data yang terdapat di dalamnya dapat dijadikan bahan atau objek riset dalam pengembangan profesi kebidanan. Kemudian kalau dilihat dari teknik pencatatan dokumentasi itu sendiri, jadi dokumentasi ini masih dalam prinsip dokumentasi. Kalau ini ditinjau dari segi isi yang ada administratif sampai penelitian, kemudian kalau ditinjau dari teknik pencatatan, maka menuliskan dengan tinta idealnya adalah boleh tinta hitam ataupun tinta biru, tapi tidak diperbolehkan menuliskan dengan pensil karena nanti akan mudah hilang. Kemudian pastikan data pasien itu terisi dengan lengkap, diikuti dengan nomor register tentunya. Menuliskan menggunakan singkatan dan simbol yang telah disepakati oleh institusi untuk mempercepat proses pencatatan. Misalnya, nama pasien Nyonya ditulis NY, kemudian nama suami Tuan ditulis TN, tapi yang sudah sesuai dengan kesepakatan. Menulis catatan selalu mencantumkan tanggal, waktu, atau jam tindakan observasi yang dilakukan sesuai dengan kenyataan dan bukan interpretasi. Hindarkan kata-kata yang mempunyai unsur penilaian, misalnya tampaknya, rupanya, dan yang bersifat umum. Tuliskan nama jelas pada setiap pesan dan pada catatan observasi dan pemeriksaan oleh orang yang melakukan. Kemudian, hasil temuan digambarkan secara jelas, termasuk keadaan, tanda,